Kematian gadis MMDS 16 tahun karena dibunuh pacarnya Ika Dek Juniarta, 18 tahun di Jalan Gunung Batur Gang Carek 3 Pemecutan, Denpasar Barat, Selasa 7 Februari, menyisakan duka mendalam bagi keluarganya. Apalagi selama ini gadis itu tak pernah cerita punya masalah dan dikenal ceria serta giat bekerja. Ayah korban GA yang ditemui di tempat tinggal korban di kawasan Kesiman, Denpasar Timur menjelaskan NMDS tidak pernah menceritakan memiliki permasalahan apapun. Tanda-tanda aneh atau kejanggalan juga tidak dirasakan oleh keluarga. Saat kejadian, korban pamit dari rumah sekitar pukul 12:20 mengaku ada keperluan sebentar. GA sempat mengingatkan putrinya agar jangan pulang terlalu sore sambil menitip agar NMDS membelikan cabai saat kembali. Gadis 3 bersaudara ini pun mengiyakan, tak disangka titipan membeli cabai ini menjadi pesan terakhir sang ayah kepada korban. Sebab sekitar pukul 14:57 ada status yang dibuat akun WhatsApp korban. Namun menurut penyidikan polisi, status WA korban terasa janggal karena pembunuhan terjadi sekitar pukul 14, sehingga memunculkan kecurigaan bahwa status itu direkayasa. Menurut GA, status tersebutlah yang memunculkan kekhawatiran keluarga terhadap keadaan anak gadis satu-satunya. Sehingga sang ayah langsung berusaha menghubungi korban baik melalui pesan ataupun telepon WhatsApp serta telepon biasa. Tetapi semuanya tak tersambung alias kontak NMDS tak aktif. Orang tua korban semakin gelisah karena gadis yang duduk di bangku SMK ini belum juga pulang setelah ditunggu sampai pukul 17. Padahal biasanya NMDS selalu mengabari kalau akan pulang telat. Keluarga masih berusaha berpikir positif kalau gadis itu memiliki keperluan penting. Sebab sebelum gadis yang memilih jurusan pariwisata tata boga ini sempat menuturkan kalau sedang mencari tempat kerja sebagai DW yang baru. Kemudian kabar tak diinginkan disampaikan langsung oleh pelaku sekitar pukul 19:30. Kala itu terduga pelaku Juniarta terlihat memakai jas hujan datang ke rumah korban bersama seorang pria lebih tua. Namun hal pertama yang disampaikannya adalah mengembalikan motor korban dan memberikan kunci motor kepada GA. Ayah korban pun menanyakan di mana putrinya dan dijawab pelaku kalau NMDS dalam keadaan pingsan di rumahnya. Informasi itu tentu membuat GA terkejut. Pria itu segera menanyakan alamat pelaku serta pukul berapa kejadiannya. Pertanyaan tersebut langsung membuat Juniarta gugup. Merasa curiga, GA langsung meluncur ke TKP bersama istri dan putranya. Namun mereka kaget lantaran di rumah pelaku banyak polisi. Hati mereka terpukul saat diberitahu oleh polisi kalau NMDS sudah meninggal. Waktu itu GA tak diizinkan melihat sang anak dengan alasan agar tak mengganggu proses olah TKP. GA baru dapat melihat sang putri di RSUP Prof. Ngurah Sanglah ketika tubuh sang putri sudah terasa dingin. GA belum bisa memastikan apakah NMDS benar hamil atau tidak karena selama ini gerak-gerik atau ciri-cirinya tidak menunjukkan hal seperti itu. Terlebih sang anak tak mau cerita, keluarga berencana melaksanakan upacara kematian NMDS di kampung halamannya di Karangasem sambil menunggu hari baik. Polisi pun belum memberikan informasi mengenai kapan jenazah korban boleh dipulangkan. Sementara itu, pihak keluarga tidak terlalu mengenal pelaku. Juniarta hanya pernah sekali datang ke rumah korban. Pelaku disebut korban sebagai orang yang membantu mencarikan tempat training korban. Tim Bali Express melaporkan.